Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji hanya milik Allah. Allah pemilik bumi dan alam dan juga seisinya. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan, hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya makhluk yang bergantung kepadanya. Tidak ada tempat dan juga tidak ada celah untuk kita berbuat dan juga berlaku sombong sedikit pun. Karena ketika manusia sudah berbuat seperti itu, maka rasanya kedurhakaan yang ada dalam diri manusia. Apa yang harus disombongkan? Mata ini dari Allah, ya. Bumi ini dari Allah, hidup ini dari Allah, semuanya dari Allah. Pun sama, ya. Segala sesuatu pun dari Allah. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita, yaitu Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in tabi'at, dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk umat daripadanya. Kesempatan pagi ini yang lumayan udaranya cukup dingin kita rasakan, bahkan ada yang hot-hot, ya. Ada yang merasakan kesegaran, ada yang merasakan macam-macam. Namun pagi ini mudah-mudahan menjadikan pagi kita pagi yang penuh keberkahan. Amin. Ya, yang mana pagi ini sekalian kita sudah melaksanakan kegiatan qiyamul lail, lalu dilanjutkan dengan kegiatan selanjutnya yaitu salat subuh berjamaah, lalu dilanjutkan dengan kajian. Dan insyaallah setelah kajian nanti kita akan membacakan surat Yasin, Ar-Rahman, Al-Waqiah, dan juga Al-Mulk. Mudah-mudahan keberkahan selalu bersama kita semuanya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Para jamaah subuh sekalian, para santriwan santriwati Pondok Pesantren Az-Zakiyah Cileunyi Bandung. Nah, bahwasannya kita percaya semua rezeki itu dari siapa? Dari Allah. Namun terkadang kita selalu menyandarkan bahwasannya rezeki itu dari manusia, ya. Rezeki itu dari pemberian orang. Bahkan kita sering tomak, tahu tomak, berharap sama seseorang. Kan biasanya kalau orang berharap sama seseorang itu tunggulah rasa sakit hati. Ataupun seorang anak bermohon kepada orang tuanya, nih pengen beli handphone. Orang tuanya bilang, uminya mesti ngumpulin dulu uang, kalau enggak kamu usaha sendiri. Dan biasanya kalau kayak gitu kita selalu ada rasa kecewa, ya. Ataupun juga kita bergantung kepada manusia. Siapapun yang bergantung kepada manusia, kepada makhluk, maka tunggulah rasa sakit hati. Lalu harus bergantung kepada siapa? Sang Maha Pemilik. Siapa Sang Maha Pemilik? Allah, ya. Allah itu selalu dengar curhatan kita kok, ya. Kita curhatnya apa, Allah dengar, ya. Kita pengen apa, minta sama Allah. Kita pengen apa, minta sama Allah. Karena yang menjamin rezeki, ya, yang ada di bumi ini ataupun juga di langit siapa? Allah. Seperti tadi dalam muqaddimah saya sebutkan, ya, saya sadur ayat Al-Qur'an yaitu surat Ar-Ra'd ayat 26 menyebutkan, Allahu yabsutu rizqal liman yasha'u wa yaqdiru wa farihu bil hayawati dunya wa mal hayawatu dunya fil akhirati illa mata'un. Nah, Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah melapangkan, ya. Bagi siapa yang Allah kehendaki itu lapangkan, dan membatasi bagi siapa yang Ia kehendaki. Allah mampu membuat rezeki seseorang itu syarat, gitu. Mampu melapangkan dan mampu mensusahkan seret hara rese, gitu. Nah, mereka bergembira dengan kehidupan dunia, ya. Padahal kehidupan di dunia ini hanyalah kesenangan yang sangat sedikit dibanding kehidupan akhir. Pergi pagi, pulang sore, kadang pulang malam, bahkan tidak pulang, diam di kantor ataupun juga diam di tempat kerja. Ya, salah satunya adalah untuk terus berburu rezekinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya konsep hidup kita harus adil, ya. Ada buat keluarga, ada buat usaha, ada buat senang-senang diri, ya, ataupun juga ada saatnya bersama Allah, ada saatnya bersama dengan bumi, seperti itu. Nah, jadi bahwasannya Allah itu melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi bagi siapa yang Ia kehendaki. Nah, itulah bahwasannya semua rezeki itu diberikan oleh Allah. Bahkan setiap binatang yang melata pun,
semuanya mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini maka muncul bahwasannya ada cara-cara Allah menurunkan rizki bagi makhluknya. Gitu. Minimalnya kita garis bawahi bahwasannya ada 4 hal, ya, 4 cara di mana Allah Subhanahu wa taala, tata cara Allah, tingkatan bagi seseorang untuk mendapatkan rizki. Nah, yang pertama bahwasannya rizki itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mulai dari semut dijamin nggak rizkinya? Dijamin nggak? Semut mampu makan nggak? Mampu makan. Ya, lalu misalkan ular bisa makan? Dijamin rizkinya? Ayam bisa makan? Ya, dijamin rizkinya? Jamin. Gajah dijamin, semuanya binatang dijamin, bahkan sampai pohon-pohon dijamin, manusia pun dijamin. Nah, di sini manakah landasannya? Yaitu surat Hud ayat 6. Nah, surat Hud ayat 6 ini berbunyi, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Nah, di sini disebutkan bahwasannya dan tidak satu pun makhluk bergerak yang bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rizkinya. Ya, dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya, semua tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhil Mahfuz. Nah, itu. Ini orang kafir dikasih, orang beriman dikasih, bahkan orang tanpa agama pun istilahnya semuanya dikasih oleh Allah. Binatang-binatang dikasih, dijamin rezekinya. Nah, makanya alhamdulillah kita nih, ya, semuanya masih bisa makan. Masih bisa makan nggak? Masih nggak? Alhamdulillah. Nah, semuanya artinya bahwasanya binatang apapun, siapapun, orang mukmin, orang beriman, tidak beriman, semuanya mendapatkan rezeki dari Allah. Semuanya dijamin oleh Allah. Jadi jangan merasa khawatir kalau kita tidak mampu untuk makan. Nah, yang keduanya, ya, cara Allah memberikan rezeki kepada makhluknya adalah manusia hanya memperoleh apa yang telah dia usahakannya. Berbagai macam usaha, dari mulai, ya, usaha berjuta-juta orang manusia, ya, ada yang sebagai pedagang, ada sebagai pembisnis, ya, ada sebagai pekerja, ada sebagai petani, ada yang kerjanya di langit, ada yang kerjanya di darat, ada yang kerjanya menggali bumi, ada yang kerjanya di air, macam-macam, berbagai macam profesi. Ada yang menjadi seorang ASN, PNS, ada yang jadi apa lagi? Tukang bengkel, ya, ada yang jadi tukang dagang, macam-macam dagangannya, ada yang jadi ustadz, ada yang jadi guru, ada yang jadi apa lagi? Ya, berbagai macam pekerjaan orang. Nah, ini Allah memberikan, ya, hanya memperoleh apa yang telah dia usahakan. Dan ini, ya, bisa diabadikan ataupun juga bisa ditoreh dalam satu surat, yaitu surat An-Najm, ya, ayat 319 ini sampai 42. Ya, wa in laisa lil insani illa ma syaa. Nah, dan bahwasannya seseorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah dia usahakannya, ya, dan usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Nah, dan bahwasannya kepada Tuhan mula kesudahan segala sesuatu. Nah, gitu. Nah, jadi bahwasannya setiap orang itu akan diberikan rezeki sesuai dengan apa yang ia usahakan. Artinya ikhtiar. Seorang tukang bangunan, misalkan, ya, rezekinya rezeki tukang bangunan. Seorang pembisnis, maka rezekinya adalah rezeki pembisnis. Apalagi seorang petani, maka rezekinya adalah rezeki petani. Nah, jadi bahwasannya Allah memberikan kepada manusia sesuai dengan apa yang telah ia usahakan. Ada yang usahanya misalkan, ya, berbagai macam usaha, ya, pergi pagi-pagi ke pasar, lalu setelah dari pasar, ya, menjajakan dagangan di pasar, ataupun juga kita belanja ke pasar lalu dibawa ke kampung untuk dijual, kita menjadi pedagang warung. Nah, ini Allah menurunkan rezeki bagi mereka yang mengusahakan dalam perdagangan. Begitu. Nah, bahwasannya semuanya diberikan seperti itu. Nah, yang selanjutnya bahwasannya, ya,
Allah itu memberikan rezeki kepada orang yang bersyukur. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, ini siapa orang yang selalu bersyukur maka akan ditambahkan kenikmatan dan juga akan ditambahkan rezekinya. Maka pandai-pandailah kita untuk menjadi orang yang bersyukur. Jangan malah menjadi orang kufur. Sudah kita hidupnya sulit, sudah kita hidupnya susah, lalu kita menjadi orang yang kufur, bukan malah bertambah rezekinya, tapi malah kita makin seret dalam kehidupan. Ya, seperti itu. Nah, yang keempat, bahwasannya ada rezeki yang dikhususkan untuk orang yang beriman dan juga orang bertakwa. Ini tidak semua orang bisa merasakan ini. Yang pertama tadi, itu setiap makhluk Allah merasakan kenikmatannya. Yang pertama tadi apa? Ya, dijamin rezekinya oleh Allah. Semua dijamin yang pertama tadi. Yang kedua apa? Manusia memperoleh apa yang dia lakukan, usahakan. Ya, manusia memperoleh apa yang telah diusahakan. Ya, barang-barang apa? Manusia memperoleh apa yang dia usahakan. Nah, rezeki yang kedua itu adalah manusia memperoleh apa yang dia usahakan. Yang ketiga apa? Allah memberikan rezeki kepada orang yang bersyukur. Oke, Allah menurunkan rezeki bagi mereka yang bersyukur. Nah, ini semakin jarang orang ini. Nah, ada yang semakin jarang lagi, yaitu nomor 4. Apa tadi? Ada rezeki yang dikhususkan untuk orang-orang bertakwa. Ada rezeki yang khusus diberikan untuk orang yang beriman dan bertakwa. Ya, ini diabadikan dalam Quran surat At-Tolaq ayat 2 sampai 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadir. Nah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Nah, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya dia akan mencukupinya. Sesungguhnya Allah akan mencapai urusannya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan bagi tiap-tiap sesuatu ketentuan. Ini adalah yang disebut dengan ikhtiar jalan langit gitu. Ini untuk orang beriman dan juga orang bertakwa. Artinya bahwasannya kita melaksanakan qiyamul lail, kita melaksanakan sholat malam, lalu kita bermunajat bermohon kepada Allah, menengadahkan kedua tangan, lalu kita merintih akan segala sesuatu ataupun juga hajat kita. Ini disebut dengan jalan langit ataupun juga rizki bermohon kepada Allah. Dan bagi mereka yang beriman dan bertakwa, ngapain sih capek-capek di sepertiga malam? Orang-orang kan enak pada tidur. Nah, ini kan semakin sulit orang. Orang lain lelap tidur, lalu kita terbangun di sepertiga malam. Ini yang disebut dengan ikhtiar jalan langit. Karena kita paham, kita tahu siapa orang yang menjalankan sholat di sepertiga malam, maka baginya adalah kemuliaan. Siapa orang yang berdoa, maka doanya akan dikabulkan. Siapa yang punya hajat, hajatnya akan diberikan. Siapa yang memohon ampun, maka ampunannya pun akan diterima ampunannya. Nah, itu keunggulan kita melaksanakan qiyamul lail ataupun juga tahajud di sepertiga malam. Ayo, doamu, doa terbaik kau sampaikan kepada Sang Maha Pemilik daripada doa itu. Nah, makanya sayang kalau misalkan sepertiga malam kita tinggalkan. Nah, ini yang disebut dengan ikhtiar jalan langit, di mana kita bermunajat di sepertiga malam. Sholatnya pun kita jalankan mulai dari sholat hajat kita, tahajud. Lalu kita menjadi para pejuang subuh. Ya, ini semakin langka. Nih, ini yang disebut dengan ikhtiar jalan langit, para pejuang subuh, karena kita percaya ya bahwasannya Rasul mendoakan paginya bagi orang-orang mukmin keberkahan dalam rezekinya, dan Allah mengucurkan rezekinya itu ketika antara terbit fajar dan juga terbit matahari. Nah, makanya para pejuang subuh, kalian adalah para mujahid subuh. Karena sulit mang, subuh itu paling nikmat kita di atas bantal, di atas apa? Kasur, lalu kita bobo, ya nggak? Paling nikmat. Gitu. Lalu ada jalan yang lain, yaitu dengan jalan sedekah. Kita percaya, ya para jemaah sekalian, kita percaya
bahwasannya siapa orang yang menabur pasti ia akan menuai. Anda punya benih, misalkan benih di sini adalah benihnya saringenge. Tahu saringenge? Bunga matahari. Tabur itu bunga matahari, maka jadilah bunga matahari. Maka bunga matahari pun ada kuaci-kuacinya, dan itu kemudian menjadi benih lagi. Maka semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Artinya hidup itu adalah tabur tuai. Itu salah satunya adalah ikhtiar jalan langit. Ada duha, ya. Sholat duha adalah sholatnya orang-orang yang sukses. Sholat duha adalah sholatnya para pengusaha. Sholat duha adalah sholatnya orang-orang yang rajin usaha. Nah, ini ada yang disebut dengan proses jalur langit yang hanya didapatkan untuk orang yang beriman dan bertakwa. Nah ya, tidak semua orang mampu sampai ke arah nomor 4, yaitu rezeki bagi orang yang beriman dan bertakwa. Kita tahu bahwasannya Raja Sulaiman, ya, adalah raja yang paling kaya dan tidak ada lagi orang kaya setelah Nabi Sulaiman. Dengan apa? Ketakwaannya, dengan ilmunya. Nah, mudah-mudahan para jemaah subuh sekalian, kita menjadi orang yang mampu meraup keempatnya tadi. Yang pertama tadi apa? Rezeki yang dijamin oleh Allah, kita sudah dijamin. Yang kedua apa? Manusia yang hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Ya, kita harus menjadi orang yang ulung, pengusaha, ya. Jangan saja pengusaha, tapi kita harus mampu menjadi para penguasa agar negara ini ataupun juga bumi ini dipimpin oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah rezeki orang yang bersyukur. Yang keempat adalah rezeki untuk orang yang beriman dan bertakwa. Mudah-mudahan pagi ini penuh keberkahan, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan pagi ini menjadikan satu motivasi untuk kita untuk selalu berusaha, untuk selalu berbuat lebih baik, di mana rezeki itu tidak hanya berupa harta saja, tapi kesehatan pun adalah rezeki, ilmu pun adalah rezeki. Mudah-mudahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala kita mendapatkan dengan sebaik mungkin, ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan dalam kesempatan ini kita lanjutkan untuk pembahasan surat Yasin, Ar-Rahman, Al-Waqiah, dan juga Al-Mulk, yang insyaallah akan dipimpin oleh guru kita semua, yaitu Bu Santi. Kepada Bu Santi dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.